Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrina Ivanda Eka Putri, SHMH LLM, selaku konsultan hukum Jayabaya Law Firm and Partner. Yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan terkait laporan full due diligence atas kerugian klien kami, yaitu PT Trisakti Cipta Nusantara. Sebelum membahas terkait kasus tersebut, kita akan membahas dasar dari makna due diligence. Due diligence itu sendiri di mana suatu kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Pembahasan yang pertama terdiri ruang lingkup, di mana ruang lingkup adalah batasan yang diaudit atau yang ditemukan, dan yang kedua adalah hasil temuan yang terdiri dari aspek dan temuan-temuan dalam aspek tersebut. Kemudian aturan hukum dalam aspek tersebut. Dan yang ketiga, kesimpulan. Yang pertama, saya akan membahas terkait ruang lingkup PT Langgeng Sentosa. Didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magdaliman Sugierto SHMKN nomor 33. Kemudian mengalami 2 kali perubahan, yaitu Akta Notaris Magdaliman Sugierto SHMKN nomor 37 tanggal 29 Juli 2014 tentang perubahan pasal 4 mengenai modal. Bahwa anggaran dasar perusahaan dan seluruh perusahaannya adalah sah dan benar, tidak ada masalah dari segi hukum. 1. Struktur permodalan dan saham. 2. Susunan pemegang saham. 3. Saham direksi. 3. Perizinan dan persetujuan. 4. Harta kekayaan. 5. Asuransi. 6. Tenaga kerja dan komisaris. 7. Perjanjian dengan pihak ketiga. 8. Perkara dan sengketa yang melibatkan perusahaan, direksi, dan komisaris, serta pemegang saham. Hasil temuan terdiri dari 1. Perizinan perpajakan. 2. Harta kekayaan perseroan. 3. Asuransi. 4. Perjanjian kredit dan jaminan. 5. Perkara-perkara perizinan dan perpajakan. 1. Izin penanaman modal. 2. Izin usaha. 3. Izin perpajakan. 4. Izin ketenagakerjaan. Jadi, izin perpajakan terdiri bawah sebagaimana data PBB yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Surabaya, Rungkut mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB dengan SPPT NOP 35151033012222 atas nama PT Langgeng Sentosa yang terletak di Kecamatan Duku Pakai, Surabaya, Jawa Timur, seluas 1.850 meter persegi adalah benar, bahwa sebagaimana data PBB yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah, dalam hal ini KPP Pratama Kebunanas mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB dengan SPPT NOP 3515102330133333 atas nama PT Langgeng Sentosa yang terletak di Kecamatan Mojo Anyar, Mojokerto, seluas 1.850 meter persegi adalah benar. Harta kekayaan perseroan barang tidak bergerak, tanah dan bangunan, bahwa terhadap beberapa SHGB mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar, asli, dan terdaftar secara resmi di Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Surabaya dan di Kantor BPN Surabaya, bahwa SHGB mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa adalah terdapat 2 yang bermasalah dikarenakan yang pertama, SHGB sudah berakhir masa berlakunya, antara lain HGB nomor 322 Santri Surabaya seluas 300 meter persegi 6 Juni 2022, HGB nomor 328 Semolo Waru Surabaya seluas 500 meter persegi 10 April 2025. Demikian pemeriksaan dari hasil full due diligence atas beberapa status sebagaimana dimaksud di atas. B. Barang-barang bergerak, bahwa mengenai PT Langgeng Sentosa
memiliki beberapa aset dalam hal ini, yaitu 1 unit tower crane, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck atas nama PT Langgeng Sentosa. Berdasarkan pada data dan pengecekan di lokasi adalah ternyata benar bahwasannya 6 unit dalam keadaan sedang berada di bengkel dikarenakan ada kendala dalam mesin, sedangkan sisanya dalam keadaan layak jalan. Asuransi bahwa telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran atau fire dan resiko lainnya all risk. Berdasarkan suatu paket polis telah didaftarkan juga pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Paralamas, PT Asuransi Reliance Indonesia dengan nilai pertanggungan Rp sejumlah Rp500 juta pada tanggal 30 Juni 2016 serta pada 30 Juni 2019 nilai pertanggungjawaban ditambah menjadi Rp200 juta bahwa berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi manajemen perusahaan cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari risiko tersebut. Perjanjian kredit dan jaminan bahwa setelah dilakukan pengecekan berkas SHGB dengan yang ada semua permasalahan hutang piutang sudah lunas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya roya di bank adalah berkas SHGB atas nama PT Langgeng Sentosa tidak ditemukan adanya permasalahan hutang piutang. Perkara-perkara bahwa setelah dilakukan pengecekan berkas adalah telah ditemukan adanya perkara data di Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020 yang sengketanya telah berakhir dengan putusan nomor 67/Perdatasus PHI/2020/PN Surabaya dan segala tuntutan dari serikat buruh sudah ditunaikan. Bahwa dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Trisakti Cipta Nusantara bergerak di bidang konstruksi yang berkedudukan di Kali Rungkut, Jalan Raya Tenggilis Mejoyo nomor AA2 Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, dapat melakukan audit kepada PT Langgeng Sentosa bergerak di bidang konstruksi yang berkedudukan di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25 Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan audit due diligence atau full due diligence dikarenakan PT Langgeng Sentosa dalam keadaan sehat, baik atau layak.